dengan game kedua tadi. Game kedua kan Tapi- Kairi bisa jalan sendiri. Udah EXP. Iya. Berarti EXP yang akan Flanking. Iya, level 2 lebih cepat untuk rotasi dibandingkan dengan Cici ya. Cici Ya. pasti steady lane. Dia lama banget buat clear lane. Tapi Granger lagi. Main range. Emang kurang dari elemen range, masih kurang dari Onyx, dan dengan adanya Granger ini full. Feel. Oke, suka yang mana? Suka kanan aku tetap. Onyx. Karena Loi. Lui. Pengen bilang CFU sih sebenarnya kalau Oh, dari segi draftnya. Tapi kita Yes. nggak tahu eksekusinya akan seperti apa, karena ini adalah game penentuan game ketiga untuk Onyx dan juga CFU. Para caster, Ranger Mas dan juga Lim. Bagaimana kalian melihat untuk game ketiga ini? Thank you so much untuk para panelis kita. Luar biasa. Onyx kita lihat dengan draftnya memang bisa kita bilang agak cukup kurang badan ya Lim ya. Ya. Kita sempat berdiskusi, tapi gimana cara mereka menghandle-nya kita akan menyaksikan apakah mereka mampu bounce back di game yang ketiga. River Sweep Whistle di series kali ini bersama dengan Ranger Mas dan juga Tim Kocul. Oke, kita tahu konsep front to back, memang itulah yang ingin dibawakan oleh Onyx. Tapi ketika nggak ada badan yang pasti, menurut gue tuh nggak bisa selamanya dilakukan juga. Counter setup mungkin ya, ketika lagi di posisi under, ya pasti counter setup lah. Kalau initiate duluan bakal bahaya. Tapi bagaimana kalau ketika memang lagi di posisi yang menguntungkan gitu kan? Jangan sampai mereka jadi nggak bisa open, dan hati-hati Kimi dari OP. Ini masalah serius. By the way, untuk Lui sendiri ya, nerf terakhir dari Lui ini bikin Lui jarang digunakan karena ultimate-nya itu kelihatan ketika dia lagi teleport. Yes, tapi yang mungkin harus coba dipahami adalah gimana caranya Onyx ID nanti mampu bisa melakukan sedikit permainan inovasi di mana siapapun yang akan dilempar ke belakang, mungkin selain Kiboy atau Lutfi, jangan deh kayaknya. Agak cukup berbahaya. Dan nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka juga harus sadar kalau mereka nggak boleh beda team fight-nya kali ini di early game sama di game kedua. Udah ada OP dengan Kiminya, tapi lihat di arah bottom lane Kiboy bakal coba dipaksa dengan reverse break yang membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia kalian membuat Kiboy harus mundur ke arah belakang. Rotasi sedikit terlambat, vision agak cukup gelap mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Tapi ya untungnya Hildanya nggak seaktif itu ya. Karena kalau Hildanya yang masuk-masuk jungle, ngasih vision terus ke Kairi, itu bakal bahaya banget sih. Atau jangan-jangan cari level 4 dulu nih. Baru pengen ngomong, cari level 4 kayaknya. Tapi lihat di sana Boxy bakal coba untuk membantu para pasukan dari tim CF Gaming, dan lihat Kairi, visionnya terlihat dengan sangat jelas, menandakan akan ada kontes mungkin untuk turtle yang pertama. Oke. Waduhnya ke spot, tapi kayak nggak bakal bisa ditumbangin juga sih. Mereka butuh banyak sekali waktu untuk numbangin posisi waduh. Detektif udah hadir. Jadi sekarang saatnya dari teman-teman CFU untuk ambil 4 mereka. Cari level 4 dulu. Wow, dan Sans ini the power dari Sans dengan Loi-nya membuat OP kayaknya nggak bakal bisa compete untuk ikut menuju ke arah turtle. Zoning out yang dihabisin nama Sans di tengah sana. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Onyx Indonesia memberikan sedikit informasi, dan waduh, mendapatkan vision di mana Sans berada. Monte Choker terlihat, para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka mencoba untuk melakukan take over menuju ke arah turtle yang pertama. Dan ini turtle yang sangat mahal untuk tim Onyx Indonesia. Tidak boleh tim fight tambahan, Sans menjadi target utama. Boxy tidak ada dengan ada tsunami slam menandakan para pasukan dari tim CFU Gaming mereka harus mundur ke belakang, dan Kairi one last hit. 1 hit. Trestless ke depan sana agak cukup risky. Untungnya detektif Redrin jauh. Iya. Untung Hildanya juga nggak terlalu berani ya tadi untuk langsung majuin balik. Tapi ya kabar baik untuk Onyx. Turtle pertama yang harusnya sebenarnya dipegang CFU ini dapetin oleh Onyx. Dari emblem kita lihat adanya Trill untuk Cici. Dari Lutfi ya. Ada damage yang membuat nantinya akan sakit ini sebenarnya dari Cicinya, nggak boleh dianggap remeh juga. Di Sansinya Trill juga. Sementara kalau kita ngelihat dari Fredin nggak ada perbedaan juga, dia pakai Impurage, ada Fimnas yang pertamanya. Yang gue khawatirkan ini dari Kimi sebenarnya. Kimi dan juga Bruno. Bruno yang pakai Master Assassin. Wow. Ini Bruno galak nih, Bruno mode galak ya dari Sing. Apalagi udah jadi Husklow. Sustain banget nih pasti landingnya. Landingnya bakal lebih kuat. Untuk Savero juga nggak bakal bisa mendominasi seperti di game sebelumnya. Yang mungkin akan cukup berimpact adalah di sini kondisinya para pasukan dari tim Onyx. Mereka jadi nggak terlalu di press abis-abisan early-nya. Karena tahu CFU-nya kalah di tengah. Rotasinya gagal didapatkan, dan waduh, dia nggak punya damage di awal tapi bisa dibakar oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Dan first blood finally didapatkan oleh para pasukan dari tim CFU Gaming. Keputusan untuk dia menahan, gak agresif, malah menandakan bahaya untuk Hildanya. Nah itu dia. Ya kita tahu Isam sih damage yang sakit banget tadi kan. Dari awal juga udah kelihatan banget damage-nya memang kuat. Plus ya kalau ngeliat ada Cici juga berarti landingnya memang akan sedikit susah untuk Hilda. Gue banyak sekali ngeliat Hilda dengan kondisi seperti ini nih.
opsinya adalah lepas lane-nya. One by one situation di arah top lane. Sing masih mau lebih, tapi lihat damage yang diberikan dari Xavero. One hit! Flicker outplay yang gagal. Xavero dengan sangat tenang revive jadi pop up, dan akhirnya Sing termakan oleh jebakannya sendiri. Outplay yang tidak terjadi, dan bahkan Xavero itu ketenangan yang sangat mahal, Lim. Iya, dan jangan lupa flickernya dipakai oleh Sing. Informasinya jadi double, tapi Turtle kembali di setup. Waduh, mendapatkan informasi Kibo menjadi target utama. Lupi terpop up di depan sana, tapi dengan adanya Vengeance Lupi tidak bisa dimakan dengan cukup instan. Opi, Vision terlihat, Mountain Show mendapatkan Press Sword. Berhasil mendapatkan 2, berhasil tercuri dan 1. Turtle yang mahal kembali dipakai untuk Onyx Indonesia melambungkan gold yang mereka miliki, dipakai untuk membuat seluruh lane mereka lebih sustain dan lebih untung. Plus 2 poin Keyboard? kill. Bayangkan loh, 2 poin kill yang bisa didapatkan di Turtle yang tadi. Mid terbongkar. Wow, inilah Onyx. Ini baru Onyx. Karena pressure ke arah purple-nya pun kelihatan, dan ya itu dia Fredrin. Membuat Fredrin awal susah cari level. Itu udah jadi satu buah masalah pasti untuk CFU. Karena early-nya udah gak main, udah pasti Ferdinand dari metode late game bahkan lebih gak berasa. Itu dia, pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Mungkin di game pertama pemanasan untuk Onyx. Di game kedua udah mulai recover walaupun memang masih berat. Tapi game ketiga mereka sudah menunjukkan kalau memang gameplay agresif lah yang dimiliki sama Onyx. Cuma satu, Ji. Jangan lupa ya. Ini nggak ada badan pasti loh. Iya. Semakin lama impact-nya akan semakin berasa. Apalagi kalau Sing-nya punya damage. Karena ngomongin Karalupi yang mungkin coba untuk zoning dengan Curtain Calls, nggak akan efektif seperti sebelumnya. Digebuk balik kan? Digebuk balik, Vengeance-nya juga nggak bakal bertahan dengan cukup lama. Ngomongin karena Sky Piston yang sudah di tangan dari OP, ini juga menjadi sebuah satu warning sign yang mungkin udah harus dipahami oleh tim Onyx Indonesia. Lihat Vision menuju ke arah seorang Sing, seorang Slam telah dikeluarkan, tapi nampaknya masih ada purify permasukan dari tim Onyx Indonesia dengan damage yang cukup besar, dan Sans walaupun terperangkap dengan adanya traction pulse, tapi lihat dia Sunsur and Travel berhasil membuat dia mundur ke belakang, dan Kiboy available flickernya gagal. Dengan adanya first break dan first click yang gagal membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka gagal mendapatkan poin kill dari Sing. Tapi lihat di depan sana Xavero, Sky Pistol aktif, Xavero 2 poin kill, dan membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia gak butuh poin kill banyak seperti game sebelumnya. Dominasi full di 3 laning. Ini dia, midnya pun tetap coba dipaksakan, bahkan Lutfi hadir. Dan ini inner turret loh. Oke, lihat dari Sas tidak bisa dibendung, Lutfi tidak bisa terlalu banyak, dan bahkan Tsunami Slam belum ada. Lutfi ter-take down, Sky Pistolnya aktif, Lim, untuk OP. Dengan Sunsur and Travel, mereka berhasil melakukan respon cepat menuju ke Turtle. Itu yang harus mereka lakukan untuk menggulung gold ini jadi lebih banyak lagi. Oke, dan berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Perfect turtle didapatkan. Onyx mereka tahu nih, Yi Sansin selama bisa dapetin level 15 cepat, wah itu dia harus damage-nya pasti bisa untuk ngerontokin siapapun. Entah itu Wadu, entah itu detektif, Boxy sekalipun sama. Sementara ya ini bermain dengan waktu, karena Sing dia udah jadi sampai di item keduanya, Malefic Gun. Ini udah lumayan sih dengan range yang jauh, ada penetrasi juga. Iya. Cuma selama belum bersak menurut gue damage dari Bruno-nya belum sampai sesakit itu tau. Belum maksimal. Ditambah lagi Sats kan bermain di depannya, front to back-nya dia bagus banget. Dia bikin gimana yin and yang-nya ngebuat CFU Gaming takut. Jujur di sini CFU Gaming mereka punya celah banyak banget dari Wadu. Wadu ini memberikan space banyak banget. Pertama, dia nggak terlalu agresif, Vision nggak terlalu jelas, dan dia bisa dimakan kapanpun. Ada 2 team fight yang berbeda, dan Wadu akan coba dimakan kembali oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Xavero gagal untuk dimakan oleh para pasukan dari tim CFU Gaming karena masih terlalu kuat. Boxy sih menjadi korban jiwa. Baru saja kita jelaskan, Wadu menjadi bolong yang sangat besar untuk CFU Gaming, dan itu terjadi. Permainan agresif yang tidak mereka mainkan, permainan Vision yang terlalu terlihat sangat jelas, split push power tidak bisa, backline-nya juga nggak terjangkau oleh Wadu. Makanya dia coba muter loh tadi ya. Dia coba untuk lewat river. Kejauhan nggak sih? Tapi ya menurutku memang harus jauh, Ji. Karena dia nggak bisa main lurus di depan gitu, nggak bisa. Ada Bukan lurus di depan, tapi kayaknya flanking dari dekat ini masih menjadi possibility sih. Tadi terlalu jauh, dia udah tahu. Onyx Indonesia udah tahu di mana Wadu ini bisa dimakan. Wadu ini kalau di belakang backline main flanking, ya udah kita tunggu aja. Toh depannya juga mereka nggak bisa ambil. Oh, teleport. Surprise happy birthday, the first break menutup box sisi. Enggak ada Tsunami Slam, dan waduh double kill didapatkan. Xavero berhasil mendapatkan 3 poin clear dengan adanya Sky Piscer 30. Sky Piscer aktif, dan Sing bye bye, nggak ada jalan pulang, nowhere to run. Menyisakan 2 member.
Onyx mereka merajalela di game yang ketiga. Mereka membuktikan siapa rajanya. Siapa rajanya yang bisa untuk pegang kendali. Lord akan dilepas. Gak ada retribution memang untuk Kairi, tapi gak masalah. Karena detektif gak mungkin maju juga. Inner turret bisa dihancurkan dan Kiboy OP menjadi target utama mereka. Dan lihat, jadi follow up dengan adanya harta Tata dan Sonata. Cukup 1 peluru seperempat darah. sakit banget ya. Damage udah semakin outstanding lagi dan kita akan lihat nih Using Lord seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Onyx. Pasif dari Bestarat di bagian mid dan juga di bagian top lane udah di bagian top lane belum kebuka ya karena masih ada inner Boxy bisa dimakan. Ingat Sky Piercer-nya aktif dan banyak banget tadi itu di satu poin kill sangat mahal. Walaupun volley shoot dari tim CFV Gaming memukul mundur Onyx Indonesia, tapi dengan tidak adanya Boxy, tidak ada initiate power, Lord bergerak tanpa adanya holy defense dari mid. Dan hati-hati loh. Detektif bisa dimakan ya karena damage dari Onyx udah sangat-sangat kuat. Endless Battle udah jadi Kairi dan Onyx Vision. sekarang Kiboy bakal coba untuk memberikan sedikit inovasi. Dapatkan itu first break yang berhasil didapatkan. Tapi sayang sekali dengan tidak adanya first break membuat Thomas dari tim CFV Gaming masih bisa mundur ke belakang. Dan Sky Piercer from Savero menutup hari dari Detective Fredin. Boxy CCC terus mendapatkan point kill dari seorang Lupi. Tapi itu tidak bisa berlangsung banyak karena base-nya akan dipecahkan. Dan Onyx Indonesia mereka membuat CFV Gaming lulu lantah. Hanya tersisa 2 orang yang tidak mungkin bisa mempertahankan base-nya. Masuk Lihat, lagi. fokus ke arah PS, gak peduli apapun terjadi dan ini bencana. Onyx Indonesia bounce back di match pertama mereka. Kekalahan pertama, pemanasan yang ternyata menunjukkan kualitas Onyx di game yang ketiga. River Sweep akhirnya ya Onyx. Ya memang di game pertama itulah pukulan keras untuk Onyx. Bukan game yang mudah, bukan match yang mudah. Tapi seenggaknya Onyx masih keluar sebagai pemenang.